Untuk itu ada 3 hal yang saudara harus lakukan untuk membuang segala dosa yang menghambat hubungan saudara dengan Tuhan. Yang pertama adalah menyadari segala kesalahan yang saudara buat di hadapan Tuhan. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa saya saudara selalu dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan dipenuhi oleh damai sejahtera Allah. Hari ini mari kita merenungkan firman Allah yang terdapat di dalam Yesaya 59 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bayangkan seseorang yang terjatuh ke dalam lumpur yang sangat kotor. Ia bisa berkata bahwa ia menyesal jatuh ke dalam lumpur tersebut. Tetapi jika ia tetap duduk di dalam lumpur itu, maka keadaannya tidak akan pernah berubah. Ia tetap dalam keadaan yang kotor. Satu-satunya cara untuk menjadi bersih adalah keluar dari lumpur tersebut, kemudian membersihkan dirinya dengan air yang murni dan bersih. Demikian juga dengan dosa kita, saudaraku. Penyesalan saja tidaklah cukup untuk menyelesaikan dosa. Seseorang harus meninggalkan dosa tersebut dan benar-benar hidup dalam pertobatan sejati kepada Tuhan. Seringkali banyak orang percaya merasa bahwa Tuhan itu jauh dari hidup mereka. Doa-doa yang mereka naikkan tidak dijawab oleh Tuhan. Penyembahan mereka terasa kering, dan kehidupan rohani mereka kehilangan arah. Dalam keadaan seperti ini, banyak orang berpikir bahwa Tuhan tidak lagi bekerja dan Tuhan tidak lagi peduli atas hidup mereka. Namun firman Tuhan di dalam Yesaya 59 memberikan penjelasan yang sangat jelas, saudaraku. Bukan Tuhan yang berubah dan menjauh, tetapi dosa yang menciptakan jarak antara manusia dan Allah itu sendiri. Dosa manusialah yang menciptakan jarak antara manusia dengan Allah. Sesungguhnya tangan Tuhan tetap kuat untuk menyelamatkan, dan telinganya tetap terbuka untuk mendengarkan kita. Tetapi dosa yang menciptakan tembok pemisah rohani itu, saudaraku, dosa menghalangi aliran kasih karunia dan hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Karena itu saudara yang rindu untuk mengalami pemulihan, mengalami doa-doa saudara didengar oleh Tuhan, mengalami kembali kebangkitan dan kebangunan rohani di dalam hidup saudara, maka yang saudara harus terlebih dahulu lakukan adalah membuang segala dosa yang menjadi penghambat antara hubungan saudara dengan Tuhan. Dosa adalah setiap pikiran, perkataan, sikap, perbuatan yang melanggar kehendak dan kekudusan Tuhan. Dosa juga berarti hidup yang tidak sesuai dengan standar kebenaran yang Tuhan tetapkan. Dosa adalah pelanggaran terhadap kehendak Tuhan, saudaraku. Tuhan memberikan firman sebagai pedoman hidup. Ketika manusia menolak dan melanggar firman Tuhan itu, maka itulah dosa. Dosa telah merusak hubungan manusia dengan Tuhan. Dosa membuat manusia menjauh dari Tuhan dan kehilangan kepekaan rohani. Dosa membuat rohani kita semakin tumpul. Hati kita menjadi keras. Doa kita menjadi terhalang, dan kehidupan rohani kita menjadi kering. Itulah sebabnya dosa adalah sesuatu yang memisahkan antara manusia dengan Tuhan dan menghambat pertumbuhan rohani seseorang untuk mengenal kehendak Tuhan. Beberapa komitmen yang saudara harus lakukan untuk menjaga hubungan dengan Tuhan. Yang pertama, jaga pikiran dan hati saudara di hadapan Tuhan. Hindari hal-hal yang dapat membawa saudara kepada dosa. Pilihlah pergaulan yang membangun iman saudara. Bergaullah dengan orang-orang yang mendorong saudara untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Cepat bertobat ketika saudara melakukan kesalahan. Tidak menunda untuk datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan. Berusahalah hidup sesuai kehendak Tuhan, saudaraku.
Jadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidupmu setiap hari. Maka komitmen untuk hidup benar itu, saudaraku, adalah keputusan yang harus saudara terus perbaharui setiap hari, agar kehidupan rohani saudara tetap kuat, tetap teguh, dan tetap taat kepada firman Tuhan. Untuk itu ada 3 hal yang saudara harus lakukan untuk membuang segala dosa yang menghambat hubungan saudara dengan Tuhan. Yang pertama adalah menyadari segala kesalahan yang saudara buat di hadapan Tuhan. Kesadaran akan dosa adalah langkah pertama untuk menuju pemulihan rohani saudara. Banyak orang tidak mengalami perubahan hidup bukan karena Tuhan tidak mau memulihkan mereka, tetapi karena mereka tidak menyadari kondisi rohani mereka sendiri yang sudah tercemar dengan banyaknya dosa. Akibat dosa dapat membuat hati manusia menjadi tumpul akan keadaan rohaninya, sehingga seseorang tidak lagi peka terhadap pelanggaran yang ia lakukan. Ketika hati seseorang menjadi keras, seseorang bisa hidup dalam dosa tanpa merasa bersalah di hadapan Tuhan. Dalam keadaan yang seperti ini, seseorang mungkin masih menjalankan aktivitas rohaninya seperti berdoa, melayani, dan beribadah, tetapi hubungannya dengan Tuhan sebenarnya sudah menjauh. Firman Tuhan berkata bahwa dosa menciptakan jurang pemisah antara manusia dengan Allah yang kudus. Allah yang kudus dan kekudusannya tidak dapat bersatu dengan dosa. Karena itu, saudaraku, selama dosa tidak kita sadari, pemulihan rohani itu tidak akan mungkin terjadi dalam hidup kita. Maka kesadaran akan dosa biasanya datang melalui beberapa cara, saudaraku. Yang pertama melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca, yang menyingkapkan kondisi hati kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Yang kedua melalui pekerjaan Roh Kudus yang menegur dan menyadarkan diri kita. Yang ketiga melalui keadaan hidup yang Tuhan izinkan untuk membawa kita kembali kepada jalan yang benar di hadapan Tuhan. Itulah mengapa hal yang pertama yang sangat penting yang harus kita lakukan adalah menyadari kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ketika saudara mulai menyadari kesalahan saudara, itu sebenarnya adalah tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam hati saudara. Kesadaran inilah menjadi awal dari pemulihan hidup saudara. Yang kedua yang saudara harus lakukan adalah mengakui segala kesalahan saudara di hadapan Tuhan. Setelah seseorang menyadari dosa-dosanya, langkah berikutnya adalah mengakui dosa tersebut di hadapan Tuhan. Banyak orang sebenarnya sadar bahwa mereka melakukan kesalahan, tetapi mereka tidak mau mengakuinya. Sebaliknya mereka mencoba membenarkan dirinya, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, atau menutupi kesalahan mereka. Namun firman Tuhan menunjukkan bahwa dosa yang tidak diakui akan terus menjadi penghalang dalam hubungan kita dengan Allah. Ketika dosa tidak diakui, hati manusia tetap tertutup terhadap pekerjaan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan menjadi kering dan doa kehilangan kuasanya. Sebaliknya ketika seseorang dengan kerendahan hatinya datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa-dosanya, maka pintu pemulihan dari Tuhan akan terbuka lebar bagi hidupnya. Alkitab mengajarkan prinsip ini dengan benar dan sangat jelas, saudaraku. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka pengakuan dosa kita, saudaraku, bukan hanya menyebutkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan kepada Tuhan, tetapi Allah menghendaki kerendahan hati kita, penyesalan yang tulus dan kerinduan untuk dipulihkan dalam pertobatan sejati kepada Tuhan. Ketika seseorang jujur di hadapan Tuhan, Tuhan tidak menolak orang tersebut. Justru Tuhan mendekat kepada mereka yang datang dengan hati yang hancur dan remuk dan tulus untuk benar-benar bertobat kepada Tuhan. Dan hal yang ketiga yang saudara harus lakukan adalah meninggalkan segala kesalahan yang saudara lakukan. Pertobatan sejati tidak berhenti pada kesadaran dan pengakuan dosa saja, saudaraku. Pertobatan sejati harus diikuti dengan keputusan untuk meninggalkan dosa tersebut. Banyak orang menyesali dosa mereka, tetapi mereka tidak benar-benar meninggalkannya.
Mereka terus melakukan dosa yang sama. Mereka mungkin menangis di dalam doa, tetapi setelah itu mereka kembali melakukan dosa yang sama. Pertobatan seperti ini belumlah menghasilkan perubahan yang sejati, saudaraku. Alkitab mengajarkan bahwa pertobatan sejati adalah perubahan arah hidup kita. Jika sebelumnya seseorang berjalan ke arah dosa, sekarang arah hidupnya adalah ia berbalik dan menuju ke arah jalan yang Tuhan kehendaki. Maka untuk meninggalkan dosa, saudaraku, saudara membutuhkan yang pertama keberanian untuk mengambil keputusan untuk benar-benar meninggalkan dosa tersebut. Yang kedua, saudara butuh kerendahan hati untuk berubah di hadapan Tuhan. Yang ketiga, saudara harus disiplin rohani untuk menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara harus membaca firman, saudara harus dekat dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi saudara dengan Tuhan melalui doa yang konsisten. Kemudian saudara harus terus memiliki ketergantungan kepada Roh Kudus yang akan memimpin saudara, memampukan saudara untuk meninggalkan segala dosa-dosa saudara. Ingat saudaraku, Tuhan tidak hanya mencari orang yang menyesal, tetapi orang yang mau berubah ke arah Kristus. Ketika seseorang sungguh-sungguh meninggalkan dosa, maka pemulihan rohani itu mulai terjadi. Hubungan dengan Tuhan mulai dipulihkan. Hatinya akan kembali dipenuhi oleh damai sejahtera Kristus, dan kehidupan rohaninya akan benar-benar pulih di hadapan Tuhan. Karena itu saudaraku, jika saudara rindu melihat kebangunan rohani terjadi dalam hidup saudara, maka saudara harus berani mengambil langkah-langkah rohani ini, yaitu menyadari kesalahan saudara, mengakui kesalahan saudara, dan meninggalkan segala kesalahan saudara dengan pertobatan yang sejati dan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jujurlah melihat kondisi hati saudara di hadapan Tuhan. Datanglah dengan kerendahan hati dan membuka diri saudara di hadapan Tuhan. Kemudian ambil keputusan untuk hidup dalam pertobatan dan kekudusan yang benar di hadapan Tuhan. Hari ini mari kita bertanya dan melihat diri kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Apakah masih ada dosa yang selama ini kita abaikan? Apakah ada sikap hati yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Apakah ada kebiasaan yang sebenarnya menjauhkan hati kita, hidup kita dari hadirat Tuhan? Hari ini jika Roh Kudus menegur hati saudara, jangan keraskan hatimu saudaraku. Justru saat inilah kesempatan yang baik bagi kita untuk mengalami pemulihan yang baru dari Tuhan. Mari kita mengambil keputusan rohani hari ini. Menyadari kesalahan kita, akui kesalahan saudara di hadapan Tuhan, dan tinggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini meneguhkan, menguatkan iman saudara untuk terus memiliki hidup dalam pertobatan sejati dan hidup sesuai dengan arah yang Tuhan ingini. Puji Tuhan saudaraku, sampai jumpa di pertemuan firman Tuhan berikutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua.